Ya emang harusnya begitu. Jadi yang harusnya gitu harus orang 25 tahun saja yang bisa mengubah dunia. Anak muda. Muda itu apa definisinya? Sandiaga Uno juga bilang dirinya muda. Maaf ya Pak Sandi. Muda kok. Selamat datang di Belum Tahu, di mana banyak hal yang sudah lu tahu, banyak juga yang lu tidak tahu. Kali ini bersama saya Kuku Berdasi, karena host yang sebenarnya lagi nggak bisa ngapain, nggak profesional banget, nggak bisa. Pada kemana sih? Dia kemana sih? Gue jadi harus kayak gini, udah nggak dibiarin. Ya, seperti biasa Belum Tahu, yang bukan acara gue. Sebuah acara yang dimana kita akan tahu hal-hal yang dari seseorang yang sebelumnya kita belum tahu jadi tahu. Dan sekarang sudah datang Agus Kuncoro. Emang dia kenapa dia tepuk tangan sih? Dia kalau gitu legend kan dia. Oh legend, bukan tepuk tangan dong harusnya. Tapi terlalu dibuat-buat nggak sih kayak gitu? Terlalu dibuat-buat tau kayak gitu. Kayaknya respect bukan gitu deh. Respect tuh gini, respect gitu. Ya, kenapa harus nunggu disuruh orang dulu kayak gitu? Dan dia juga belum tentu nyaman nggak diginiin. Respect, nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Tanggung jawab nggak nyaman. Kita akan bahas 3 topik. Nanti topiknya ini gimana pandangan Mas Agus dan pandangan gue. Apakah setuju apa enggak? Bisa aja setuju, bisa enggak. Katanya artis legend kok diem aja sih? Lu kan belum nanya apa-apa sama gue. Tapi kan artis legend bisa, iya nih gitu kan. Harusnya artis legend gitu. Oh itu ketawa acting ya? Ketawa acting. Topik pertama adalah Memang belum baca dulu ya, maksudnya baru sekarang baca ya? Ya kan baca bisa kapan aja bukan? Ya enggak kan, harusnya lu siap dulu sebelum masuk ke sebuah set gitu kan, harus siap dulu masa. Ya kan beda sama acting, ini kan bukan acting. Ya kan tetap semuanya sudah Tahu deh persiapannya. yang actingnya udah banyak. Enggak, maksud gue kan semuanya sudah persiapannya. Iya ini persiapan udah diketik. Asal spontan kayak gini aja jadinya nggak jelas nanti. Langsung kebayang muka Komeng ya. Iya Komeng aja bisa spontan, masa kita nggak bisa? Ya udah, saya nggak baca deh. Oke, topik pertama adalah kalau bukan atlet sepeda, kalau naik sepeda nggak usah deh pakai bajuan ketat. Setuju nggak? Kalau bukan atlet sepeda, terus mau naik sepeda nggak usah deh pakai pakaian ketat. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Kenapa setuju? Ya kalau naik sepeda kan jelas fungsinya kenapa pakai baju ketat itu kan biar angin, biar dan segala macam, biar nggak nyerimpet. Ya kalau misalnya nggak lagi sepedahan ya ngapain juga pakai baju kayak gitu. Kalau tetap sepedaan tapi bukan atlet, misalnya orang biasa bukan atlet naik sepeda tapi pakai baju ketat, perlu nggak? Superman juga kan pas lagi mau jadi biasa juga nggak pakai baju Superman ya kan? Benar, tapi kan nggak terbang. Kalau naik sepeda kan naik sepeda. Pas lagi naik sepeda. Ya cuman kan naik sepeda nggak semuanya atlet, hobi sepeda, atlet sepeda. Iya, tapi ada yang tukang sayur, bener. ada yang segala macam. Masa iya tukang sayur harus pakai baju ketat kan kasihan. Iya makanya ini spesifik mungkin deh. Orang yang naik sepeda balap, yang specialized, yang 30 jutaan ke atas, walaupun bukan atlet, itu pakai baju sepeda, itu sah-sah aja nggak? Atau oke nggak? Ya oke aja. Enggak loh, enggak. Menurut gua enggak lah. Ya atlet juga bukan, ngapain? Yang ada pentilnya kelihatan kemana-mana. Lagi di jalan, ya bapak-bapak. Makanya dia harus pakai dalamnya. Iya, jadi mending pakai kaos aja sekalian nggak sih? Nggak usah pakai gitu-gitu, nggak usah pakai daleman lagi. Negara tropis. Kalau baju itu dia akan pertama keringatnya juga nggak akan. Kalau pakai baju lu masuk angin nanti kalau pakai kaos. Ya kaosnya kaos yang dry fit juga ada, nggak usah ngetat nyeplek. Ini takut banget kena angin gitu. Itu masalah mas, ketika speed lu 40 atau 50 ketika naik sepeda balap, kalau lu pakai bajunya yang gombrong-gombrong gitu akan kehambat. Ya, speed lu kehambat. Emang kalau ngehambat akan menghancurkan apa? Dia juga tidak balapan. Dia kan tidak balapan untuk lomba. Betul. Tapi kan dia balapan sama dirinya sendiri. Ya buat apa? Dia memakai baju itu untuk egonya berarti. Enggak lah. Oke kok. Itu sih sebenarnya oke. Enggak, pentilnya mengganggu. Bukan yang menjadi masalah. Begitu apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah ketika lo pakai atasannya Rafa, bawahannya lo pakai PNS. Jangan. PNS itu apa?
ada merek baju ya kalau nggak salah. Kalau Rafa saya tahu, PNS nggak tahu. Iya, Rafa semuanya gitu satu set. Apalagi udah gitu masuk coffee shop pakai sepatu yang masih ada klitnya, cetek-cetek kayak kuda delman. Kan ada karetnya sebenarnya. Iya, tapi ngapain nggak dicop? Ya elah, makanya nggak usah kayak atlet gitu. Yaudah, kayak rumah komplek aja. Dia nggak akan bisa goes kalau karena pedalnya itu udah emang ada tempatnya, ceklek emang buat yang ada di sepatunya Ya itu. udah ganti pedalnya yang biasa, nggak usah pakai sepatu ceklek-ceklek. Iya nggak bisa dong. Speed lo mau tinggi harus pakai itu. Ya udah pokoknya gue tetap nggak setuju. Sepedahan nggak sih sebenarnya? Sepedahan. Gue pakai baju Ben 10 juga bisa. Ada sayapnya malah, ini jadi enak. Pas lagi jalan terbang sayapnya. Tahu kan baju Ben 10? Sepedanya apa? Sepedanya ya specialized juga. Mountain bike? Enggak, road bike. Ya kan? Nggak apa-apa. Pentil saya juga jadi nggak dipamer-pamer. Orang juga, alhamdulillah saya Ini tidak kan melihat pentil. sport. Iya, sport. Olahraga. Olahraga kan yang penting keringat ya, bukan pakaiannya. Quote of the 2020. Ya udah, kalau tetap itu nggak apa-apa lah, kita agree to disagree aja. Saya tetap gitu. Oh. Saya juga ada nanti. Oke. Fine. Ini mungkin kita akan berseberangan lagi nih. Oke. Gym atau tempat olahraga ya udah umum mulai makin banyak sekarang di mana-mana. Oke. Kaca, dan di gym pasti ada kaca. Kaca gym harus dihapuskan. Why? Karena ujung-ujungnya kita cuma akan ngelihat story-story dari teman yang di gym pamerin badannya. Kita nggak butuh itu. Setuju nggak? Nggak setuju. Kalau saya setuju kaca gym itu harus dihapuskan. Setuju nggak, Mas Agus? Nggak, karena ketika lo nge-gym itu gerakannya kan harus bener. Kan bisa pakai HP. Apalagi ujung-ujungnya direkam juga biar kan day at gym. Nggak, nyusahin diri lah. Kalau misalnya kacanya gede, lebar gitu kan bisa ketahuan bentuk emang udah bener apa enggak, apa segala macam. Bisa dia tanya teman. Makanya ke gym jangan sendiri, tanya teman. Kalau nggak minimal kenalan sama orang. Kita kan makhluk sosial, harus saling berkenalan. Ya ngerepotin aja. Kalau bisa sendiri ngapain nanya orang? Kita makhluk sosial. Ya tahu. Nanti kalau kita bisa sendiri ngapain nanya orang ketika lagi kebakaran? Kan semuanya ada tempat-tempat ya. Lu tempat gym ya gym. Kalau tempat nanti ngobrol selesai nge-gym baru ngobrol. Nggak boleh nge-gym sambil ngobrol? Ya boleh. Ya, cuman kan ini kan fokusnya adalah kaca itu dihapusin apa enggak? Dihapuskan aja. Ya enggak lah. Gimana ceritanya? Karena misalnya kaca kan mungkin lihat perkembangan seperti apa. Emang dengan nge-gym sore tadinya kuring langsung berotot, langsung lihat langsung berotot nih. Enggak juga kan? Ya enggak. Jadi kayaknya fungsinya buat ngelihat kita benar apa enggak aja. Pertama itu juga belum tentu benar. Kayak misalnya angkat beban, gini kali, ngaca, gini kali, siapa tahu salah juga. Kan ada instrukturnya. Nah berarti kan instruktur nggak usah kaca dong. Jadi gini, ketika instrukturnya memberi contoh, kan gerakannya seperti itu. Nah kita kan juga bisa ngeliat di kaca nanti, oh ini instruktur gue gini nyuruhnya. Nanti instrukturnya, ngapain lu ngaca-ngaca? Gue buta apa? Nggak bisa nanya gua gitu. Nanti instrukturnya bilang gitu gimana? Sometimes instrukturnya malah nyuruh untuk kita lihat kaca. Ngapain lihat Karena kan instrukturnya nggak selalu di samping lo. Gimana kalau instrukturnya sangat dedikasi? Apalagi artis kan, Mas Agus Kuncoro pasti, saya akan menginstruksikan Mas Agus Kuncoro saja. Ayo. Nggak, sometimes lo kan kadang-kadang suka tuh ngeliat. Wah, balik lagi. Kalau gitu suka-suka ngeliat doang. Kan ngeliat tangan bisa gini, nggak usah ngaca. Ini kelihatan. Iya, tapi kan beda kaca di gede gitu tuh, kaca gede gitu. Terus kan lo kayak ada apa ya? Oh, ada NPD, bukan? Ada pencapaian. Pencapaian kan bisa karir. Enggak, kaca. Kita ngomongin kaca, lu jangan kemana-mana dong kalau ngomong. Suka loncat sih kadang-kadang. Omongannya. Omongannya tetap gym kan? Gym, kaca. Kenapa dihapusin? Ini kan kemana-mana. Iya di situ aja kacanya. Di kaca. Jadi kacanya udah di situ aja, jangan kemana-mana. Nggak usah lu hapusin. Kemana-mana aja, jangan. Tadi lu udah ngomong ke sana. Gimana sih? Di situ aja kan? Kacanya. Iya, soalnya menurut gua nggak ada gunanya. Ada. Nggak, selain untuk narsis. Bukan. Oke, lo emang kenapa sih nggak pengen ada kaca? Kenapa? Karena pada akhirnya kaca tuh digunain buat foto, terus yang dipamerin di story. Dan kita semua udah muak lihat story di gym. Lo enggak dong story itu. Misalnya ada orang yang story gitu kan, itu juga bikin pengen lo jadi ngeliat, oh iya bener juga ini. Lo jadi aware sama sebuah kesehatan. Lo aware sama, lo mulai mencintai diri lo lah, istilah kasarnya. Gimana caranya mencintai diri sendiri dengan lihat orang pamer-pamer otot di kaca? Malah
Ini orang pamer mulu, najis. Gue benci diri gue masih hidup bisa ngeliat ini, gue benar gue butak. Kamu dengki sekali hatinya ya. Dengki, gue Iya, mandi dengki nggak ada lah. dengkinya. Dengki. Gue ngomong dengki. Ya udah, kita nggak setuju lagi pokoknya intinya Nggak di sini. setuju, heeh. Agree to disagree Oke. lagi. Oke. Mungkin yang terakhir nggak setuju Oke. lagi juga ini. Pasti nggak setuju ini. Hatinya Pasti nggak dengki ya setuju. susah lah. Gimana ngomong ngobrol sama hatinya dengki? Emang bisa dicek. Emang udah pernah lihat ronsen Kan gua? dari cara ngomong lo kelihatan kalau lo dengki. Cara berpikir lo juga kelihatan. Enggak, gue realistis aja. Nggak realistis dong. Emang lu mau sekarang tiap lu lihat story foto orang di gym, mungkin lu awal-awalnya fine-fine aja, cuma lu lihat terus kayak gitu. Ya, Emang masa apa sih? emang lu tiap hari ngeliat handphone? Emang tiap hari ngeliatin orang yang itu Nah, aja? masalahnya hidup ini kadang bukan masalah apa yang kita lihat doang. Kadang terpatri di memori. Kita lihat sekali seumur hidup lagi tidur, bangsa lihat dia yang di gym lagi. Itu kan masalahnya di lo berarti kan? Ya, Kan gitu nggak tidak semua bisa orang dihilangkan. kayak gitu. Mending dari awal dia nggak usah foto gym biar tidak mengganggu masyarakat. Ya lu nggak boleh loh. Orang punya hak untuk melakukan itu kok. Ya memang punya, cuman saya juga punya hak untuk nggak mau ngeliat kan. Nah, ya udah jangan lihat. Nah, berarti dari awal fasilitasnya dihilangkan saja Ya nggak kacanya. gitu, lu mengganggu Hilangkan banyak saja. orang kalau kayak begitu. Penemu kaca juga kan nangis pasti. Hah? Penemu kaca, William Atverson. Ya mungkin, pasti kan bule penemu kaca. Pasti bule biasanya. William Atverson. Saya menemukan kaca untuk masyarakat bercukur, untuk menyisir rambut anaknya. Kaca itu yang nemuin orang Arab pertama kali. Emang iya? Ya William Atverson bisa aja orang Arab. William Atverson bin Abdul. Bisa. Orang Arab. Bisa. Oke, next topic. Ya udah. Kita udah agree to disagree untuk itu. Oke. Oke, ini pasti nggak setuju lagi nih. Mm. Semuanya tidak setuju kita. Mm-mm. Obsesi hidup sehat Mhm. itu tidak sehat. Setuju tidak? Enggak setuju lah. Nggak Setuju. Gimana caranya lu mau setuju? Ya obsesi aja itu sebuah kegiatan yang tidak sehat. Ini obsesi suatu yang sehat, sangat paradoks sekali. Obsesi itu sehat lah buat Tidak. gua. Obsesi orang tidak harus sehat. punya obsesi. Orang itu harus punya passion dan kemauan. Obses itu udah kelebihan. Orang aja kelebihan berat badan namanya obsesitas. Ya mungkin obesitas ya ngapain tambahin es dikit. Ya kan obses. Obsesi terhadap sesuatu, saya akan obses. Ada seorang penggemar aktor. Misalnya ada yang sangat obses ke Mas Agus Kuncoro, itu sangat mengganggu kan? Dia akan tiap hari di depan rumah, Mas Agus, keluarlah Mas Agus. Mas Agus, Mas Agus. Enggak, ini masalahnya gini loh. Itu Dan itu lu selalu terhadap berpikirnya kesehatan. negatif sih. Itu loh. Enggak, kita berpikir realistis. Kalau kita terlalu Enggak, lo positif, negatif. kita Itu harus selalu tadi berpikir berakar dari hati yang dengki. tapi kita harus Makanya berpikir keluarnya negatif. jadi kayak begini Kita kan. harus berpikir negatif. Kalau kita tidak berpikir negatif, kita keluar rumah ketabrak mobil. Kenapa emang? Ya karena jalanan mobil tidak akan menabrak saya kali. Saya ketabrak. Coba kalau mikir negatif. Kalau saya nyebrang, mobil akan nabrak. Saya harus nyebrang secara hati-hati ya. Kayak gitu kan. Ya kan? Jadi obsesi itu tidak baik kan. Apalagi obsesi untuk hidup sehat. Itu tentu tidak sehat dong. Ujung-ujungnya saya harus makan nasi sebutir sehari. Tidak sehat kan? Ya kalau dia mikir sendiri, kalau dia tanpa misalnya nggak dituntun sama orang yang lebih tahu, ya mungkin bisa menjadi sebuah yang tidak sehat. Kalau dia cuman mikir sendiri kayak modelan lo gitu ya, bener sendiri aja ngerasanya gitu. Exactly my point. Orang Iya kan? obses pasti kan akan mikir terhadap dirinya sendiri. enggak Walaupun dong. orang ngasih tahu pasti. Kan semuanya tuh ada fase-fasenya. Dia harus tahu dulu kan dia istilah kasarnya dia punya langkah-langkah yang harus diikuti untuk menuju apa yang diobseskan kan gitu. Nah itu kan Kalau dia cuman idealnya. Ya iya kan kita bicara yang ideal Masalahnya dong. orang obses kan nggak selalu mikir ke sana, udah terbutakan obsesinya. Mereka, saya ingin hidup sehat. Apapun yang orang bilang, apapun step-step yang harus dilakukan, tidak bodoh amat, saya akan lakukan sampai titik ekstrim. Semau saya. Semau saya. Itu kan orang obses. Definisi obses kan itu. Kalau emang arah lo ke sana, iya. Ya berarti tidak sehat dong. Berarti lo berubah pikiran lo. Nah, Yes, gua menang. makanya definisi obses aja kita berbeda. Nah coba kita mau google-googlean boleh? Boleh. Oke, obses Oke. itu apa? Oke. Coba ya. Kita Definisi temukan. obsesi. Nih, Eh, obsesi adalah pikiran, ide, atau perasaan yang secara berulang-ulang dan sangat menempel di pikiran seseorang sehingga sulit untuk dihilangkan dan mengganggu kehidupan sehari-hari. itu kan harusnya. Obsesi bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti pikiran, mimpi, atau fantasi. Lebih detailnya, obsesi adalah ide atau perasaan yang sangat itu kebanyakan lah. Pokoknya kayak gitu. Betul, tapi kalau baunya ke positif way sih oke. Masalahnya obsesi itu bukan positif.
Bisa dibawa menjadi sebuah hal yang positif. Tidak semuanya Karena bisa dibawa yang fokus positif. itu kan sangat Baterai penting. ini ada utara Ketika dan lu menginginkan sesuatu, itu. Iya kan? Nah, kita sebagai manusia pasti akan cari jalannya. Ketika lo tidak terganggu, ini kan gini, gue pengen itu. Ya kan? Itu jalan, obses tuh. Tapi ketika lo begini, tiba-tiba banyak banget tuh. Tapi gimana caranya? Tapi ini begini ya. Tapi kalau ini begini gimana ya? Kalau ini gini gimana? Ah, nggak jadi deh. Itu bukan obses. apa? Itu peragu namanya. Lu nggak akan bisa berlayar. Ya. Saya takut laut. Lu nggak akan bisa naik gunung kalau lu cuma mandangin Males naik gunung, susah pupnya. Lu nggak bisa ke kamar mandi kalau lu cuma mikir kamar mandinya dari situ, tapi lu nggak mau jalan Kan ada ke sana. pispot. Lu udah tua. Enggak, kan Lu pispot sakit. buat dari bayi sampai dewasa juga boleh-boleh aja pakai pispot kayak Yang pakai pedal. dong ya Lah, gimana? boleh-boleh aja kayak Lu sehat masa lu harus pakai pispot? Lah Ya itu kan hak enggak setiap lah. orang, masa dilarang-larang. Iya, misalkan aduh lagi pengen ke WC tapi males nih pakai pispot aja deh. Wow, pispot sangat berguna sekali. Tadi ke teman-teman gak ya? Karena orang bisa prank, obsesi nggak mungkin melakukan hal itu. Orang obses tidak mungkin kan? Iya, karena Iya. obses sudah terlalu obses sama apa yang dia obseskan. Keren tuh kata-kata tuh. Ya, TikTok 2025 konten. Jadi tetap nggak apa-apa orang obses kesehatan itu. Nggak apa-apa. Karena akan belajar di tengah jalannya gitu. Pada akhirnya dia akan, istilah kasarnya kayak gini deh. Lu umur 25 tahun, umur segitu lu berharap lu bisa merubah dunia. Tapi ketika lu udah seumuran gua, tahu lu bahwa dunia nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah ada diri lu sendiri. Berarti orang yang mengubah dunia harus umur 25 tahun aja gitu. 25 tahun ke atas nggak bisa. Keinginan. Gua kan bicara Nanti lagi ya kan keinginan. Tapi kan jadi patokan ideal kalau kayak gitu. Ya emang harusnya begitu. Jadi yang harusnya gitu harus orang 25 tahun saja yang bisa mengubah dunia. Anak muda. Muda itu apa definisinya? Sandiaga Uno juga bilang dirinya muda. Maaf ya Pak Sandi. Muda kok. Lanjut. Jadi gitu ya. Jadi tetap obses akan, kalau obses itu tidak negatif. Untuk sebuah hal yang positif is oke, dan pasti akan membawa ke hal yang positif. Jadi tetap sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Kalau obses terhadap sesuatu yang seram, terus dia jadi nonton film seram terus, itu obses yang bagus apa tidak? Bagus, oke, karena dia butuh adrenalin mungkin. Butuh adrenalin kan bisa loncat dari truk sampah. Tapi kan itu menyakiti dirinya. Lah kalau bawanya kasur, enggak dong. Kan lu ngomong tadi truk sampah, bukan ya kan, kasur. Truk sampah bisa aja ditaruh di sampingnya ada kasur. Ya tapi kan kalau kasurnya di situ ada kawat-kawat yang keluar kan berbahaya. Lah kalau king coil mah enggak. Ya kan king coil nggak mungkin dibuang ke tempat sampah kalau masih bagus. Ya kalau rusak dibuang. Ya itu dia, kan gue ngomongin kalau Tapi rusak. kan kalau rusak belum tentu pernya keluar. Ya pasti paling tidak bolong dong, kenapa dibuang. Bisa jadi cuma ada coretan anak, terus saya benci coretan anak ini. Tadi anak setan lagi, saya taruh aja di tempat sampah. Enggak seperti itu. Jarang orang yang melakukan hal itu. Mungkin ya 20 juta satu yang bisa. Ya udah, karena jarang itu makanya orang lebih prefer nonton film setan gitu. Yang ada perampokannya. Yang ada perampokannya? Iya. Supaya apa? Jadi ada heist-nya gitu. Ya. Film setan ada ininya. Iya. Jadi nggak hanya horor doang, tapi di situ juga ada perampokannya, di situ juga ada komedinya, dan sangat-sangat menyenangkan ditontonnya. Gitu. Ada perampokan dan komedi dan film setan itu gimana ceritanya? Nah itu dia, lo tonton Gundik tuh 22 Mei 2025. Oh ini itu promo ternyata. Nah itu dia. Nggak bilang-bilang ah. Itu dia tuh. Kalau promo harusnya bilang dari awal. Itu dia. Ini ternyata film promo. Tolong. Kirain ini kaos distro, tau nggak? Sini aja. Dulu mukanya, sini. Gundik ini bukannya ini ya? Artinya apa Gundik emang? Buka KBBI aja. Bintang tamu nyuruh-nyuruh. Gundik. Bisa di zoom in ya nanti sini ya, selagi dia ngeliat ini Google. Keluar ke Gundik malah keluarnya film Gundik. Ya itu dia. 22 Mei 2025. Ini film apa sih? Jadi tadi ada perampokan juga, komedi juga, horor juga. Ya. Jadi film apa sebenarnya? Genre baru. Genre baru. Ya. Berarti horor kompok. Apa tuh horor kompok? Horor komedi perampok. Horor kompok. Horor kompok. Berarti genre baru horor kompok. Emang Mas artis ini main film situ? Alhamdulillah. Oh, masih laku ya? Ya lumayan. Nggak sia-sia ya, capek-capek tiap hari ngepost di IG. Nggak tiap hari kayaknya. Tiap 2 hari. 3.
Jadi apa di sana? Perampok ya? Iya. Ketebak. Coba kalau perampok, yel-yelnya gimana? Kan ada. Kami perampok, Uang rakyat. kami tidur melulu. Kok tidur melulu? Hubungannya apa sih? Biasanya gitu. Enggak. Hubungannya apa? Lu Iya. asal bunyi ya tadi Iya. itu. Ada, bener. Apa? Udah balik lagi ke film aja. Enggak, ntar dulu. Enggak, udah balik lagi ke film aja. Kami perampok, tidur melulu. Kok tidur? Uang rakyat dulu tadi. Kan Oh kami ya, kami perampok, uang rakyat, tidur melulu. Wow. Wow. Itu sensor maksudnya. Oh ya. Nanti ada nama orangnya. Jadi perampok di sana. Ya. Kenapa mau jadi perampok? Kan artis, tapi tidak takut citra sebagai seorang Agus Kuncoro yang opanya Indonesia. Kan itu tokoh dalam film itu. Karena saking profesionalnya jadi ini. Lo enggak dong, kita aktor ini hampir semuanya adalah pelayan skenario. Pelayan skenario. Kalimatnya bagus. Jadi perampok aja di situ. Ya perampok. Terus ya cerita, dengan karakter yang sedemikian rupa. Dan itu berarti ada horornya juga ya? Ada horornya juga. Kenapa orang harus nonton itu? Lu suka adrenalin nggak? Tapi dan nontonnya harus di bioskop. Harus di bioskop? Itu harus di bioskop. Biar bisa sambil makan sistagor. Bukan, kan hidup lo ini kan pasti lu tiap hari penuh dengan adrenalin kan. Tapi lu kan nggak pernah tahu kurun waktunya tuh kan sepanjang apa lu kan ketika lu hidup. Iya, ya, bisa aja mati besok gitu maksudnya. Bukan, tiba-tiba lu mati sekarang. Debt collector datang, tiba-tiba kaki lu ketabrak. Itu kan adrenalin pokoknya lu dikejar orang, dipikir lu copet dan segala macem. Itu adrenalin bikin lu naik. Tapi kan itu di kehidupan. Tapi kalau di bioskop 1,5 jam atau 1 jam 20 menit, lu melihat sesuatu yang lu bisa melupakan dunia luar. Tapi lu keluar bisa menjadi manusia baru. Karena lu punya sudut baru ketika selesai nonton bioskop. Apalagi bioskop itu, apalagi filmnya itu ada horornya, ada haze-nya, ada komedinya. Ada Mas Agus Kuncoronya. Luna Maya juga ada. Siapa lagi? Maxine. Siapa lagi? Rukman Rosadi. Siapa lagi? Arif Didu. Siapa lagi? Dian Sidik. Tahu semua ya? Ya. Anak artnya siapa namanya? Anak artnya siapa Mas Anggi? Roni Munim. Wah, kok tahu ya? Hebat juga. Nanya. Ya udah kalau gitu nontonnya mulai tanggal berapa tadi? 22 Mei 2025. Kalau gua tonton ada jaminan gua akan merasa sangat kaget dengan horkomprot. Apa tadi namanya horor ya? Horkompok bener. Gue jamin lu akan menikmati. Bener ya? Ya. Kalau enggak, nanti kita bisa ngobrol lagi. Oh, oke. Karena itu film lu selesai nonton film itu lu banyak banget yang lu pasti akan lu tanyain ke gue, obrolin ke gue tanpa mengurangi rasa hiburan yang lu dapat. Oke, boleh. Nanti kita coba. Karena dia itu si direkturnya Anggi Umbara, dia memberikan banyak message tersembunyi gitu. Yang kalau lu suka, lu kan orangnya dengki ya. Tapi kalau lu suka dengan teori konspirasi dan segala macam itu lu akan bisa banyak sign-sign yang diberikan gitu. Jadi banyak hal-hal tersirat dari film itu yang membuat lo jadi berpikir tanpa lo mengurangi rasa hiburan. Berarti ada UFO di sini? Bukan sih, tentang sejarah global dunia aja. Oh, ada segitiga Bermuda berarti? Oh, enggak ada. Tapi ada hubungannya dengan laut kayaknya. Ya boleh lah berarti. Ya udah pokoknya nanti ya, dijamin ya. Tanggal berapa mulai? Tanggal berapa? 22 Mei. 22 Mei. Pantunnya apa? 22 Mei biar orang ingat. Gundik 22 Mei. Gundik. Itu nyanyi kayaknya. Gundik. Tanggal 22 Mei. Ya boleh lah. Di bioskop kesayangan Anda. Bagus. Karena orang tuh banyak bilang di bioskop mana? Di bioskop apa? Bioskop kesayangan Anda yang benar emang. Ya udah bagus. Kesayangan kamu. Anda. Anda lebih akrab. Lebih sopan. Anda tuh kayak ada jarak. Tapi lebih sopan. Tapi ada jarak. Kalau kamu tuh kita kayak nonton bareng nanti gitu loh. Ya kan belum tentu. Tapi kan rasanya akan gitu. Oh berarti para halapan palsu kalau kayak gitu kan? Enggak loh. Mending Anda.
Bioskop kesayangan Anda. Itunya kayak bukan bioskop kesayangan kamu. Cameo. Ya udah pokoknya itu ya. Nonton di bioskop Gundik 22 Mei dan katanya jaminan sebuah pengalaman baru. Awas kalau nggak Mas Agus. Bukan yang ngancem artis senior ya, ini cuman awas ya kalau nggak aja. Ya udah, terima kasih. Thank you ya. Mas Agus. Setelah kita sudah bahas 3 topik tadi yang semuanya tidak setuju, mulai dari apa tadi yang awalnya? Sepeda, terus ada gym. Terus apa lagi ya? Ya itulah pokoknya ada semuanya tidak setuju ya udah. Ini negara demokrasi di mana kita bisa berpendapat apa aja, tidak ada yang mengintimidasi. Betul. Harusnya. Ya emang begitu. Itu baru Emang ini gitu? ini saya setuju nih. Apa tuh? Itu dengan kata-kata yang terakhir tadi. Ya, giliran gini ya setuju, dari tadi nggak setuju. Oke. Ya udah. Ini gue lupa lagi. Layaknya biar saya akan balas dengan prestasi. Kalau Mas Agus kayak gitu, Ini saya udah akan balas. selesai apa belum? Masih lanjut. Saya akan masih. balas dengan prestasi. Layaknya podcast-podcast pada umumnya harus ditutup dengan sulap. Oke. Ya, karena kita sekarang sudah banyak tahu beberapa pandangan dan pendapat terhadap beberapa hal dari Mas Agus dan juga tadi informasi tentang film Gundik. Kita juga sudah tahu hal-hal yang point of view saya terhadap apa yang tadinya belum tahu. Dan bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know. Bahasa Inggrisnya kamu tahu bahasa Inggrisnya? You know. You know. Oke. Makanya itu sulapnya pakai kartu you know. Karena kita sudah you know. Bilang stop di mana aja? Stop. Oke, silakan diambil. Dah. Tolong kasih lagi ke kamera. Sudah? Udah. Semua orang sudah melihat? Udah. Sudah. Silakan taruh di dada Mas Agus. Di balik apa di? Ya kalau nggak dibalik saya kelihatan. Oh dong. iya. Nggak pernah lihat sulap ya? Nih sulap nih, jempol hilang tuh. Oh, Oke. Yakinkan kartu itu kalau berubah di pikirannya saya juga tidak akan tahu. Iya. Berubah-ubah ini warnanya masih berubah. Tolong lebih. Oke, udah. Nah, oke itu warnanya. Jangan berubah lagi. Oke. Angkanya juga. Iya. Sudah? Udah. Seperti lautan. Warna yang Mas Agus kuncuran adalah biru. Dan seperti Tuhan. Makanya itu satu biru. Masya Allah. Jangan lupa nonton Gundik 22 Mei 2025. Saya juga punya sulap. Oke. Bukan sulap, bukan sihir. Apa? Hah? Salah. Salah. Kau tahu sih.